Apakah Mas Bro di rumah masih mengalami kesulitan dalam memelihara udang hias di aquascape maupun akuarium, atau bahkan sempat kehilangan ya udang di dalam akuarium, kok tiba-tiba nggak ada, kira-kira kemana ya? Nah, buat kalian nih teman-teman semua yang baru belajar memelihara udang hias, baiknya melakukan beberapa tips ini untuk menghindari kehilangan atau kematian udang hias kalian di akuarium maupun di aquascape. So, tanpa lama-lama langsung saja kita ke videonya. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyukuluk Channel. Seperti yang disinggung di awal tadi, bahwa kali ini saya akan membawakan 3 tips ya, supaya kita semua bisa memelihara udang hias di dalam akuarium ataupun aquascape. Tentunya tips ini sangat bermanfaat bagi kita yang baru memulai untuk memelihara udang. Tapi buat kalian yang sudah sering memelihara udang, ikan, saya rasa bisa skip untuk tips ini bosku. Cuma untuk tambahan juga nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kita mau mendengarkan bersama-sama. Nah, tips pertama bosku buat kalian ya, kalau mau memelihara udang, pastikan ya untuk sumber amonianya itu dikurangi. Ya, kalau bisa itu ditiadakan, walaupun itu agak sulit ya, karena memang amonia sendiri ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata gitu ya, dia itu memang menyatu dengan airnya gitu ya kan. Nah, kalau oleh karena itu jauhkan dari sumber-sumber amonia yang memungkinkan untuk membunuh makhluk hidup seperti udang hias ataupun ikan hias. Nah, contohnya adalah ketika setting aquascape pertama kali itu jangan langsung dicemplungkan ikan ataupun udang hiasnya bosku. Tunggu 1-2 minggu setelah mature airnya baru kita masukkan udang hias. Jadi sumber amonianya itu tidak langsung membunuh udang hias yang kita baru beli. Nah, kebanyakan dari kita kan nggak sabaran, jadi kita baru setting, baru selesai hari ini langsung kita cemplungkan ikan dan udang hiasnya. Kasihan bosku, udang hias itu lebih sensitif sepertinya daripada ikan hias. Jadi ketika airnya tercemari ya dengan amonia yang banyak, itu dia akan langsung menghilang ya dari akuarium kita ya. Seperti itu bosku. Nah, tips kedua ya, ketika mau memelihara udang hias yang perlu kita perhatikan yaitu sumber air. Nah, sumber air ini bisa dikatakan ada 2 sumber. Yang pertama dari PDAM, yang kedua dari air dalam tanah, atau yang ketiga kita juga bisa beli diisi ulang. Nah, dari ketiga itu yang paling aman adalah beli isi ulang ataupun sumber dari air dalam tanah langsung. Kenapa? Karena di sumber dari PDAM itu biasanya ada kaporitnya. Nah, zat kaporit ini digunakan biasanya untuk membunuh bakteri jahat. Nah, kalau di dalam aquascape untuk bisa menggunakan air PDAM itu harus diendapkan 2-3 hari dulu bosku ya, baru bisa dicemplungi atau dibuat untuk aquascape yang ada udang hias ataupun ikan hiasnya. Nah, kalau tidak mau ribet bisa aja beli galon isi ulang. Air galon isi ulang itu kan murah ya, sekitar 4.000 sampai 6.000 untuk 1 galonnya. Nah, tank yang ukuran 40 sampai 30 itu nggak sampai 3 galon kok bosku ya. Jadi lebih aman dan tentunya sumbernya jelas. Selanjutnya jangan lupa kalau kita ngomongin air adalah dengan menjaga suhu bosku ya. Nah, suhu air yang ideal suhu yang ideal untuk memelihara udang hias itu di sekitaran 26 sampai 29. Ini sepengalaman saya bosku. Mungkin di literatur lain itu berbeda. Cuma kalau di aquascape saya itu sampai 29 tuh masih aman dan masih oke untuk memelihara udang hias. Nah, tips ketiga ya bosku ya, yang penting nih, karena kalau kita sampai salah melakukannya itu yang berakibat ke sumber yang pertama tadi, yaitu ketika memberi pakan ya, pelet tentunya terutama jangan sampai berlebihan bosku ya. Udang hias itu juga punya kapasitas dia bisa mencerna makanannya sebagai makanan. Kalau sampai kelebihan akan berakibat munculnya sumber amonia baru. Jadi relate ke tips pertama tadi, hindari sumber amonia. Yang ketiga juga jangan sampai pemberian pakannya itu melebihi apa yang dibutuhkan. Nah, biasanya kalian bisa mengetahui jumlah yang tepat adalah ketika pertama kali memberikan pakan, apakah masih sisa atau tidak. Kalau masih sisa itu tandanya sudah berlebihan. Tapi kalau misalkan tahap selanjutnya udah nggak bersisa, itu cukup bosku. Nah, ketiga tips itu semoga bermanfaat
Dan apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.